Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa li baitihi summa ila hadrati jami'it tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa li jami'i syuhada wa salihin wa li jami'il awliya wal ulama husan fi syirkun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kama ya'ti al-musannif, ya. Terakhir kita membahas tentang makna barokah dalam umur, gitu ya. Jadi barokah dalam umur itu kalau kita menggunakan pendekatan riset masuknya kualitatif. Jadi pendek umurnya tapi banyak amalnya. Kama kaya keterangan sebagaimana keterangan ya'ti kang bakal teka apa ma lil musannifi kedue musannaf pengarang kitab. Fa fawaidul umri mongko utawi pira-pira faedahe umur. Faidah umur la yalzamu iku ora tetep tidak diukur antakuna apa yen ta ana apa fawaid ala qadri amadihi ngatase ukurane waktune umur. Ini yang perlu digarisbawahi, ya. Fawaidul umri la yalzamu antakuna ala qadri amati. Ini garis bawah. Bahwa umur yang berfaedah itu tidak diukur dengan lamanya umur. Ya, umur yang berfaedah tidak diukur dengan lamanya umur, tapi diukur dengan manfaat umur. Maka kemarin di Eril itu kalau kita gunakan hikmah ini ketemu. Umurnya hanya 23 tapi seolah-olah lebih dari itu. Begitu ya, berapa orang yang mendoakan, berapa orang yang simpati, berapa orang yang berbicara kebaikan setelah meninggal. Ini caranya gini ya. Fawaidul umri la yalzamu antakuna ala qadri amatihi. Faidah umur atau umur dikatakan memberikan faedah tidak diukur dengan panjangnya umur. Ai azminatihi tegese pira-pira zamane umur. Wa bi hasabiha lan kelawan hitungane umur. Enggak 20 tahun, enggak 40 tahun. Ya, Habib Al-Musawa, ya, Kang Mukmin paham ya. Habib Mundir Al-Musawa umurnya hanya 40. Tapi subhanallah manfaatnya luar biasa. Ya saya kira banyak dari kiai-kiai kita. Bal qad yahsulu. Balik terkadang hasil li sahibil umri kedue wong kang duweni umur terkadang
berhasil li sahibil umri kedue wong kang duweni umur, bagi orang yang punya umur, al qasiri kang pendek, minal fawaidi saking pira-pira faedah, apa yang hasil ma apa suwiji-wiji sesuatu la yahsulu kang ora hasil, yang tidak bisa digape, ya la yahsulu kang ora hasil apa ma yang tidak bisa digape, liman kedue wong bagi orang, huwa kang utawi man yang seseorang itu atwalu iku luwih dawa umure. Loh, terkadang orang yang umurnya pendek nggak sampai 40 misalkan, banyak mendapatkan faidah-faidah, banyak mendapatkan riwayat atau amal-amal solih yang tidak didapatkan oleh orang yang umurnya panjang. Maka Anda jangan terkecoh ya, kok umurnya kok cuma pendek, kok umurnya nggak panjang. Ya saya yakin penasihatnya Pak Gubernur orang-orang pinter, tapi setidaknya beliau meskipun nggak ngutip kitab, saya yakin itu adalah hasil ya khusnudon lah. Khusnudon saya ada yang bisikin atau yang ngasih catatan. Begini, saya sudah mengatakan lama ini, saya sudah mengatakan kan, kenapa Ustadz kok banyak meninggal muda, tapi naudzubillah preman-preman atau orang jahat kok umurnya panjang, kan begitu ya. Kan salah satu yang dilakukan oleh Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad Al-Hadrami dalam kitab Risalatul Mu'awanah, karena orang yang umurnya pendek meninggal dunia dalam keadaan orang baik, banyak yang ditunggu, itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah mati dalam kebaikan. Karena jika umurnya panjang belum tentu seperti itu. Maka Pak Ridwan Kamil pidatonya terakhir kan, kami menyadari kalaupun Eril umurnya panjang belum tentu seperti ini, belum tentu dalam keadaan ya meninggal, banyak yang mengeluh-elukan, banyak yang mendoakan, banyak yang mensolati, dan banyak yang mendoakan. Nah itu kalau kasih footnote pidato itu, saya pastikan salah satu rujukannya adalah kitab Risalatul Mu'awanah. Maka punten ya Kang Topik atau Mbak Kori yang mungkin mendengarkan sekarang atau besok, pastikan kenapa Bapak meninggal di saat kami belum sukses atau melihat kami belum sukses. Ukurannya sukses, kalau Kiai Hafid bin Abdul Qadir Bir Munawir, putrinya Mbah Munawir, adiknya I Najib almarhum, itu sudah nikah, punya rumah, sudah ke tanah suci. Ini ukuran umum gitu, apa? Sudah nikah, sudah punya rumah, begitu ya, dan sudah ke tanah suci. Misalkan ya, kalau kita menggunakan ukuran itu, berarti rukun Islamnya sempurna lah, kira-kira begitu ya. Apa yang terjadi? Iya, karena kalau umurnya panjang belum tentu meninggal dalam keadaan husnul khatimah, belum tentu meninggal dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang perlu dicatat ya. Dan itu footnote-nya kalau dikasih catatan kaki adalah kitab Risalatul Mu'awanah, persis yang kita baca sebelum ada Mbak-mbak Kangkang tahun 2010 sampai 2012, karena 2 tahun ya. Yang ngaji itu bapaknya Zarnuji, itu santri Kalong ini. Bapaknya sendiri banyak namanya Kang Saiful, itu angkatannya Kang Saiful, angkatannya Kang Wahyu. Kalau pengen tahu angkatan awal-awal, Kang Zen termasuk. Itu dalam Risalatul Mu'awanah sudah dibahas ya. Jadi artinya bagaimana? Terkadang orang itu umurnya pendek secara kuantitas kan angka ya, entah 10 tahun, 20, 30, 40 dan seterusnya, tapi seolah-olah umurnya kayak 90, 100 atau dan seterusnya ya. Atwalu iku luwih dawa minhu saking sahibil umri al-qasir bi ad'afa kelawan pira-pira, biat afa kelawan piro-piro lipatan, mudha'afatin kang berlipat-lipat. Berlipat-lipat ya. Bahkan nanti akan dilipat gandakan seperti malam Lailatul Qadar. Jadi waktunya seorang kekasih Allah
waktunya seseorang mengetahui Allah. Nanti akan saya komparasikan dengan kitab Nashahul Ibad, kitabnya Syekh Nawawi yang baru saya tadi baca di Tanah Baru sama ibu-ibu. Jadi orang yang man arrafallah, orang yang mengetahui Allah itu adalah bi annahu khaliquhu wa razikuhu wa muhyihi wa mumituhu. Jadi orang yang mengetahui Allah, kata Syekh Nawawi itu ada 4. Nanti akan saya sampaikan ya. Ada 4. Jadi kita ini dikatakan mengetahui Allah itu kalau menyadari bahwa Allah yang menciptakan kita, berarti kita yang diciptakan. Yang kedua, kita menyadari Allah lah yang memberi rezeki, berarti kita objek bukan subjek meskipun kita bekerja. Yang ketiga adalah kita menyadari Allah lah yang menghidupkan kita, wa mumituhu, dan kita menyadari bahwa Allah adalah yang mematikan kita semua. 4 hal ini indikator orang melihat atau ma'rifat kepada Allah, mengetahui Allah itu dengan 4 indikator: khaliquhu wa razikuhu wa muhyihi wa mumituhu. 4. Ya, sekarang dilanjut. Itu Nashahul Ibad. Sekarang dilanjut. Ganti alinea ya. Ini masih hikmah yang kemarin. Hikmah minggu yang kemarin. Keterangan tentang makna barokah. Keterangan tentang makna barokah. Keterangan tentang makna barokah dalam kurung bertambahnya nilai kebaikan, itu namanya keterangan tentang makna barokah, bertambahnya nilai kebaikan, tutup kurung, dalam umur adalah sebagaimana keterangan yang tidak diukur. Faidah umur seseorang itu tidak diukur dengan menggunakan seberapa lama umur itu. Tidak menggunakan seberapa lama umur itu. Tidak menggunakan seberapa lama umur itu. Dan hitungan umur itu, hitungan tahun, bulan, dan sebagainya, dan hitungan umur itu, akan tetapi, bal ini akan tetapi, lil istidrak, akan tetapi faidah yang didapatkan dari sebuah umur, akan tetapi faidah yang didapatkan dari sebuah umur itu terkadang, bukan pasti lah ya, terkadang bisa digapai hasil, terkadang bisa digapai oleh orang yang memiliki umur pendek. Terkadang bisa digapai oleh orang yang memiliki umur pendek. Dan faedah itu tidaklah bisa digapai, dan faedah itu tidaklah bisa digapai oleh orang yang umurnya lebih panjang. Tidak bisa digapai oleh orang yang umurnya lebih panjang. Ya. Dengan berlipat-lipat sekalipun. Dengan berlipat-lipat sekalipun. Gitu. Sing ndongake Eril, sing nyolati, sing takziah, yang menyolati, yang mentakziah, yang mendoakan Eril itu, Emeril Khan Mumtaz itu kan, masya Allah, ngalah-ngalahi, maaf ya, ngalah-ngalahi wong biasa tuh, koyok kiai gede tenan, kayak kiai besar betul, ya. Ya nek Mbah Dimyati Rais
kali wungu ya wajar. Dalam arti orang bisa memahami betul ya, karena beliau kiai punya pesantren ngajar tiap hari memberikan faedah terus. Lagi cah wingi sore, anak kemarin sore, umurnya 22 mau 23 aja. Alias kalau kita mau belajar pada eril, maka hikmah ini akan menjadi catatan penting. Dan minggu kemarin sudah kita ingatkan, kalau kita seandainya saja, misalkan ada yang mau mengingatkan hari kelahiran kita atau milad kita, bahasa umumnya ulang tahun, mestinya bukan panjang umur tapi berkah umurnya. Berkah umurnya, berkah umurnya, berkah umurnya sekarang juga berkah umurnya. Saya tolong diedit itu. Bukan panjang umur loh ya. Karena sekali lagi dalam kajian hikam yang namanya umur yang berfaedah bukan panjangnya umur, tapi kualitas umur yang digunakan untuk berzikir, beribadah kepada Allah. Jadi umurnya kita ya biasa-biasa saja. Ya punten ya, kemarin ya. Ya, ada yang mengkhawatirkan. Bu Rodoh, tolong Pak Madun jangan capek-capek ya. Karena ada tetangga sebelah ya, kiai ya, sebelah ya, mungkin seumuran saya lebih setahun atau 2 tahun. Ya, yang di Kesambi itu meninggal karena kecapean. Jadi Pak Madun itu masih muda. Jujur saja teman-teman saya di Pati, seusia saya itu banyak yang sudah meninggal. Sekarang saya sudah kepala 44 lah. Teman saya 40 meninggal udah banyak. Di kajian sendiri itu, mohon maaf, kiainya itu sesaya bahkan di bawah saya masih banyak lagi. Orang mengatakan gitu ya. Hati-hati Pak, jangan capek-capek. Nah, ya akhirnya saya malah gimana lagi? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, nasihat mengutip sahabat Ali, orang yang mampu mengumpulkan 6 hal, maka dia pasti akan tahu tujuan hidup ini, fokus untuk keselamatan, yaitu apa? Mengetahui al-akhirat, arafa al-akhirat bi annaha darul qoror, darul baqa, menyadari bahwa akhirat itu adalah tempat langgeng, tempat abadi. Maka kalau sudah menyadari akhirat adalah tempat abadi, tempat yang langgeng, maka dia al-istimdadu bizzawaid, selalu menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya ora apa-apa, capek enggak apa-apa ketika mati, yo ketika ngaji malah apik. Capek ketika sholat, meninggal sholat ya apik wae. Jadi nggak usah takut. Lagi-lagi kita sudah diingatkan oleh Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, itu yang nulis kemarin salah itu. Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, abahnya Said Muhammad, itu ngendiko bahwa kita ini hanya nunggu takdirnya Allah. Nah, di tengah-tengah takdirnya Allah kita melakukan amal soleh, melakukan riyadhah kan gitu. Jadi mohon maaf lah teman-teman, kalau mau publish itu dicek lagi kitabnya itu. Kadang nulisnya nggak tepat atau itu tolong dicek dulu ya, sehingga nanti ada beberapa tulisan yang menurut saya ada yang prinsip ya salah, tapi ya orang mungkin maklum ya, artinya ini menjadi catatan penting ya, footnote-nya nih ya teman-teman PBSB ya, semoga bisa menyesuaikan lah begitu loh. Jadi kelas wis hikam ya mestinya ya istilah-istilah ini sudah familiar. Ya, jadi ulangi ya. Jadi kalaupun kita meninggal ya maka kita pengen menstatuskan diri sebagai orang yang mencari ilmu. Dan saya tidak pernah menstatuskan diri kecuali orang yang sedang mencari ilmu. Kalaupun saya kesempatan mengajar atau membaca kitab, saya niati belajar mengajar, bukan menjadi pengajar. Karena kami alumni Al-Falah Kediri, ya saya tetap mengatakan afdalut thariqah huwa at-ta'lim wa ta'allum. Sebaik-baik thariqah itu adalah dengan belajar dan mengajar. Thariqah adalah jalan untuk menuju ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat kepada Allah tadi ya, saya sampaikan nanti. Titik ya. Catatan tambahan ya. Dalam kitab Nasaihul Ibad, footnote-nya tambahan ya. Catatan notnya. Catatannya dalam kitab Nasaihul Ibad.
karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama nasional kualitas internasional. Dalam kitab Nasaih Libat karya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Ya, beliau menjelaskan bahwa orang yang mengetahui Allah atau makrifat kepada Allah, orang yang mengetahui Allah atau makrifat kepada Allah memiliki 4 indikator pengetahuan. Memiliki 4 indikator pengetahuan. Memiliki 4 indikator pengetahuan tentang Allah. 1. Mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakannya. Mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakannya. Nomor 2 Kedua, Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Allah lah yang memberi rizki kepadanya. 3, Allah lah yang menghidupkannya. Allah lah yang menghidupkannya. Ya, kita salut dengan ibunya Mbak Kori ya, kelihatan tegar tadi. Allah lah yang menghidupkannya. 3 Keempat, Allah lah yang mewafatkannya. 4 indikatornya ya. Jadi kalau berbicara ma'rifatullah ya ini, bahwa kita ini asalnya nggak ada, diadakan oleh Allah, kita bakalnya meninggal dan akan diadakan oleh Allah. Itu ma'rifat termasuk. Tapi baru indikator 1 dari 4. Berarti belum bisa mewakili. Paham ya? Menciptakan. Kita ini nggak punya kuasa untuk memiliki 2 tangan. Tapi Allah memberikan kuasa kita 2 tangan. Harus ke situ loh. Kita memiliki pikiran sehingga kita bisa kuliah, bisa belajar, bisa menghafal. Yakinilah bahwa yang menciptakan itu adalah Allah. Bukan keturunan, maaf. Bukan bonus, bukan alamiah, tapi itu adalah ciptaan Allah. Nah, diterangkan oleh Syekh Nawawi mengutip pendapatnya sahabat Ali karamallahu wajhah, man arafallahu, terus fa'ata'ahu, kemudian taat kepadanya. Artinya bagaimana? Orang yang ma'rifat itu adalah ketika mengetahui 4 indikator, semuanya diarahkan, hilirnya adalah taat kepada Allah. Berarti kalau kita sadar bahwa kita ini nggak punya kuasa, punya tangan 2, tapi Allah menginginkan kita punya tangan 2, maka tangan 2 ini harus diarahkan untuk taat kepada Allah. Berarti orang tidak bisa dikatakan ma'rifat kepada Allah ketika hidupnya sakar PDW. Orang nggak bisa dikatakan makrifat kepada Allah ketika banyak waktu yang disia-siakan. Nggak bisa itu, apalagi dikatakan wali, kuwali kali. Itu catatan ya, Nasaih Libat. Terus lanjut ya. Nah, umur yang panjang secara kuantitas, berarti kalau saya orang kualitatif, saya S1, S2, S3 adalah kualitatif. Punten. Makanya kemarin yang kurang dari kami itu penelitian saya, riset saya tidak ada atau belum ada yang kuantitatif. Karena syariah, hukum itu rata-rata kualitatif. Penelitiannya kualitatif. Tapi ya ingat, jangan menyelewengkan kualitatif, karena kualitatif itu adalah progres. Nek kuanti itu stagnan. Saya kira tidak untuk dibenturkan ya, tapi mestinya dimixkan. Mix digabungkan ya. Apa yang terjadi? Ya, kualitatif dalam urusan umur, dalam kajian hikam itu lebih unggul daripada kuantitatif. Umur yang berkualitas itu lebih baik daripada umur yang berkuantitas. Ya memang benar, tadi kan takbirnya kan qad yahsulu, qad ada qad masuk fi'il mudhari itu kan makna litaklil, terkadang.
Ya ada kalanya umurnya panjang dan banyak manfaatnya, banyak berkahnya. Mbah Maimun misalkan, ya banyaklah kiai-kiai masayih yang di sekitar kita ya, di Kempek, di Babakan, di Gedongan, di Buntet, dan di lain-lain pondok lah, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya kira banyak, tidak bisa sebutkan satu persatu. Itu kan ya umurnya panjang dan memberikan manfaat, itu jelas. Ini loh untuk mengantisipasi bagaimana kita berpikir out of the box, di luar kebiasaan. Ada anak kecil nggak seberapa, ya. Orang kemudian mengkait-kaitkan ya. Saya kira ya silakan saja dan sah ya secara epistemologis sah. Kalau kemudian Eril ternyata punya darah atau tisisan dari Syekh Syarif Hidayatullah, ya monggo saja, itu sah saja. Karena tentu beliau ulama itu kalau mendoakan waj'alna wa aulad wa azwajana wa dzurriyyatana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidatina min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Maka punten ya Mbak Kang, saya ingatkan ini Kang Wahyu, mohon maaf ke depan ini sama Mbak Winda, tolong ya Anda nanti ketika berdoa tidak hanya untuk diri Anda, tidak hanya untuk Anda, tapi untuk dzurriyyah Anda. Paham Mbak Ima ya, sing psikolog ini BKBK ini Kang Abid. Apa maksudnya? Bahwa kalaupun hari ini di antara kita ada yang mempunyai kelebihan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan spiritual pun, untuk tidak lupa dengan orang-orang tua, mungkin bukan orang tua, leluhur kita yang mendoakan kita. Saya menemukan sekian banyak bukti, sekian banyak data tentang fenomena, maaf ya, bapaknya tukang becak, maaf, mantan preman, anaknya ini mondok di Kajen, sealma mater dengan Mas Raffi, adik kelasnya Umi, hafal Quran termasuk 10 besar terbaik, ya nomor 3 atau enggak, 5 dari 200 santri. Bapaknya itu kalau dilihat, maaf, lahiriahnya tukang becak, mantan preman karena ada tatonya, dan saya tahu betul. Tapi anaknya subhanallah perempuan, ini ahli Quran, baca Qurannya bagus. Saya tanya, Kang, nih baiknya, piye cerita nih? Kalau saya tuh nggak mikir, nggak nutuk, tahu sendiri sampean tahu saya kayak apa. Ya itu masa lalu, saya nggak mau membahas itulah. Gimana nih ceritanya? Ternyata cerita bapak saya sampean juga tahu, iya tahu. Mbah saya ini loh Mas, itu dulu adalah imam musola, imam tajuk kalau bahasanya orang Cirebon. Mbah saya itu, bapaknya bapak itu adalah imam musola. Kerjaannya ngimami masjid, ngimami musola kecil, pekerjaannya sebagai petani, ngimami jamaah 5 waktu nggak pernah putus. Loh itu loh ternyata gantulannya di situ. Jadi nyambungnya ke situ itu. Jadi artinya begini, artinya gimana? Kalau Anda hari ini punya kesempatan bisa belajar S2 dan mungkin nanti S3, yakini betul itu ada kontribusi orang-orang yang tidak pernah ketemu Anda mungkin. Ya bisa jadi bapak Anda, bisa jadi mbah Anda, bisa jadi buyut Anda. Itu dieling-eling. Jadi nek ndonga kalau berdoa tidak hanya untuk kita. Allahumma ja'alna wa azwajana, jadikan kami, pasangan kami, istri-istri kami, karena banyak ya. Satu, wa zaujati, dan istri saya kalau memang satu. Tentu sesuai konteks ya. Anak-anak kami, wa auladana, wa dzurriyyatana, turunannya anak-anak kami. Loh, belum hadir, belum lahir sudah dikaplengkan doa. Dan itu sudah masuk pendidikan. Berarti Anda hari ini kok bisa ngaji, bisa baca Quran, mau ibadah, yakinilah bahwa itu ada pendidikan dari orang-orang sebelum Anda. Deleng-leng kuwi. Berarti kalau Anda cerdas, ojo lali, jangan lupa dengan orang-orang tua Anda, leluhur Anda, karepe ngono kuwi. Maksudnya kayak begitu itu. Ojo sok merasa petintah-petintah, inilah saya. Ini mohon maaf ya, bedanya kita dengan pendidikan sebelah ya begitu itu. Ya, jadi dongane Kang Wahyu, sing wis nikah, ya Mas Ocem berhenti, gantian Mas Wahyu, nanti sapa meneh gantian, monggo saja. Carane ngono kuwi.
Jadi anak kita yang belum lahir, cucu kita yang belum ada, dikaplengkan doa mulai saat ini, mulai di pondok. Dan ijazah yang kami terima gitu, Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidatina. Sak murid-muridnya, sak santri-santri ini. Ini yang belum kami lakukan secara maksimal ya. Kalau mengacu kepada Kiai As'ad Samsul Arifin, pengasuh pondok sekaligus pendiri pondok Salafiyah Safiyah Situbondo, Jawa Timur, beliau riadohnya tirakatnya 30 tahun. Puasa 10 tahun untuk dirinya sendiri, 10 tahun untuk keluarganya, 10 tahun untuk santrinya. Kiai As'ad Samsul Arifin. Contoh loh. Ya saya tidak mengatakan Anda harus niru, enggak, tapi minimal riadoh untuk diri sendiri, riadoh untuk keturunan, riadoh untuk calon nanti murid-murid Anda. Ojo polos-polosan gitu Kang Madian. Jangan membanggakan dengan teori manajemennya Terry itu. Tera-teri, kuno Terry itu. Kenapa saya katakan teori kuno? Karena pertama karo planning itu kuno. Teori modern pertama itu kan P tapi M, meditation atau riyadhah. Konon loh, di barat itu sudah melakukan, dan saya sering mengatakan, dosen kita sudah tahu, mungkin nanti ketemu sama Pak Dr. Abdul Karim, beliau dari Finlandia, pernah belajar di Finlandia, pernah belajar di Amerika, USA. Maaf loh ya. Beliau mengatakan, Pak Madun, di barat itu sudah melakukan apa yang sudah dilakukan. Barat baru melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Mbah Mukoyim untuk Pondok Benda, pendiri pesantren-pesantren di Cirebon. Apa itu? Jadi orang barat itu punya ruangan khusus untuk meditasi sebelum bekerja di kantornya. Kenapa? Ya karena meditasi berdoa itu yang akan nanti mengarahkan. Apa yang diplanningkan ada saja faktor X yang mempengaruhi. Nah itu yang dimaksud. Nek bahasane santri, ya KB diriadoi. Semuanya apa yang kita lakukan diriadoi dulu. Arab duwe anak, mau punya anak diriadoi. Mumpung nang pondok, mumpung di pondok. Kang Wahyu Mbak Winda. Kono lho. Sing kangkang, sing meskipun Anda belum ada gambaran, Kang Pandir, siapa sajalah, Kang Mukmin, yus diriadoi. Dia riadoi untuk diri kita, calon pasangan kita, calon anak keturunan kita. Ngono caranya Mbak. Caranya begitu. Ojo polos-polosan, jangan polos-polosan aja. Ah masa saya laku. Mau ngomongnya udah nggak baik kok. Nek diamini malaikat piye? Kalau gimana malaikat gimana coba? Kalau malaikat mengamini gimana? Karena tafsir Ibnu Katsir mengatakan setiap ucapan kita kalau itu keluar dan pas ada malaikat yang lewat mengamini jadi itu. Maka sama-sama ngomong yang baik. Ya Allah, semoga proses saya belajar bersama istri akan mendapatkan kemudahan, keberkahan. Amin. Malaikat amin jebret dadi. Nah, itu yang saya katakan faktor E kalau orang luar. Kalau kita, itulah takdir Allah karena kita hanya nunggu takdir wis. Maka kalau pertama play kuno, pertama itu M, meditation. Riyadhah, tirakat, prihatin bahasanya Jawa. Bahasa Arabnya apa? Riyadhah. Bahasa Indonesianya tirakat, bahasa Jawanya prihatin. Enggak tahu Indonesia atau Jawa nih. Kita karena orang Jawa ya Jawa, prihatin. Diling-eling kuwi. Ya, terus man utawi sapane wong, siapa saja burika iku den barokahi. Man utawi sapane wong, siapa saja burika diberkahi. Lahu kedue man baginya. Aiman tegese sapane wong, siapa saja aroda kang ngarepake yang menghendaki Allahu sapa Allah ayyunazzila ing yen to nurunake sapa Allah, siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk apa? Ayyunazzila ing yen to nurunake sapa Allah al barokata ing barokah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan barokah dari Allah, di manakah berkahnya? Fi umrihi, ing dalam umureman, di dalam umurnya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan keberkahan dalam umurnya, rozaqo, mongko ngepai rizki, maka Allah akan memberi rizki hu ing man al iqbala ing konsentrasi.
ala maulahu ing atase tuane man, ing atase Allah kang dadi penguasane man. Nek maknane ngono diluwakapi. Ala maulahu ing atase Allah kang dadi tuane man. Allah yang menjadi majikan. Saya sering mengatakan ya, kalau kita belum bisa menjadikan Allah sebagai majikan kita problem. Maulahu itu bahasa Arabnya, bahasa umumnya adalah majikan. Orang yang mampu konsen menjadikan Allah sebagai majikan, rampung. Kemarin saya contohkan ya, sekelas Ali, anaknya Mas Ocim, sekelas Kausar, itu bagaimana konsennya kepada orang tua, sehingga ketika minyak goreng mahal, beras mahal, nggak usah pusing, cukup kempong, lapar, selesai kan? Apa yang terjadi? Ya mungkin maaf melalui Mbak Pia, atau mungkin Mbak Laras, atau Mbak siapa saja yang nyuapin Kausar, rampung itu. Karena begitu ta'aluknya seorang anak kecil kepada orang tua, begitu ya, maka ketika ada masalah cukup lapor, cukup ngomong kempong, cukup ngomong lapar, langsung gimana? Piring, nasi, lauk langsung siap, nggak usah mikir piring nyucinya gimana, beras harganya berapa, kalau mau dadar telur kok minyak gorengnya nggak perlu itu. Persis cerita yang viral itu, yang di Malioboro itu, seorang penjual gudeg, ketika beliau punya anak yang pinter-pinter, punya anak yang cerdas-cerdas, saya tidak bahas cerdas pinternya, punya anak yang kuliah di ITB, UGM, UI, semuanya harus dibayar pada waktu kuliah. Mbah punya problem, enggak? Apa itu problem? Karena orang kuno ya, saya tuh nggak paham problem itu. Problem yaitu mbah, kalau mbahnya itu kalau bayar SPP bareng-bareng uangnya dari mana? Oh itu problem. Saya nggak pernah ada problem itu. Ya sudah, kalau ada perlu ya saya tinggal lapor kepada Allah. Malam saya sholat tahajud seperti biasanya, doa saya tambah, ya Allah besok saya harus ngasih uang anak karena anak mau kembali ke kampus untuk bayar SPP. Ya lapor sama Allah. Begitu pagi ada yang borong gudeg saya, sehingga uang yang saya harapkan ada itu. Nggak pernah ada masalah itu. Kalau itu problem, saya nggak pernah dapat problem itu. Itu maksudnya kalau kita analisa itu, kalau cerita itu, kita melihat tidak mencari kebenaran atau nggak usah cross check berita itu, tapi saya ingin melihat teori konten. Kontennya bisa dibenarkan dalam kajian hikam, yaitu apa? Orang yang hidupnya bisa konsen menjadikan Allah sebagai majikan, maka itu orang yang umurnya berkah. Kerja ibadah, paham ya? Ngasuh anak ibadah. Kono loh. Kuliah ibadah, nikah ibadah, takziah ibadah, macam-macam. Sayang kepada binatang ibadah. Ono Kang Madian. Jadi ana kucing ya diburak ngono. Kenapa sayang? Punten loh. Jadi setahu kita ya, kita ini hanya punyanya Allah. Kalau kita mampu al-iqbal, ada Kang Doni, kalau kita mampu Iqbal, tadi kan bahasanya ini rozaqahu al-iqbalu ala maulahu, mampu konsentrasi kepada Allah untuk dijadikan sebagai majikan satu-satunya. Nek bahasa Jawanya maulahu iku bendoro, majikan, owner, penguasa tunggal, berkuasa penuh. Ya, saya tuh nggak tahu bahasanya dubes itu kayak berbau syirik. Dulu Pak Agus Maftu cerita, Dun, kamu tahu nggak gelar saya? Agus Maftu Abi Gribril, Dubes RI untuk Arab Saudi sekaligus Ketua OKI Organisasi Kerjasama Islam berkuasa penuh, ditambahi dan semena-mena, guyone gitu. Kok berkuasa penuh kayak Allah saja loh. Terus saking apa? Representasi presiden kan duta besar itu. Punten loh, sampai begitu itu. Bayangin coba Muhammadin. Ya saya jadi mikir, kok enak banget tuh Pak. Nggak ada mantan loh, adanya duta besar RI yang kesekian, nggak ada mantannya loh. Sebagaimana presiden nggak ada mantan kan? Mantan enggak loh. Presiden RI yang ke-1, ke-2, ke-3 tuh. Duta besar juga seperti itu. Maaf loh ya, saya ingin belajar dari kata-kata tadi. Maulahu itu adalah majikan. Mangga bareng-bareng kita belajar. Saya juga masih belajar sampai detik ini. Menjadikan Allah sebagai maula. Nah, maula. Nah,
Maulana ya sami du'a. Nah itu benar aslinya. Cuma ketika dinyanyikan kita hanya menikmati dendangan musik saja. Padahal itu adalah nyanyian sufi mesti. Maulana ya sami du'a. Nah kan gitu tuh. Lagunya siapa itu? Si Ucil atau siapa itu? Punten ya. Saya ingin mengatakan bukan itu yang saya maksud, tetapi kontennya. Al-Iqbal ala maulahu itu adalah gambaran bagaimana orang merasa tidak ada problem dalam hidup ini. Problem hidup ini adalah bagaimana kalau kita belum bisa menjadikan Allah sebagai maulana, sebagai majikan kita satu-satunya. Ya, ini belajar saya kira, untuk saya khususnya dan kita semua. Terus, fa'adroka, mongko nemuake sapa Allah, mempertemukan sapa Allah ka ing sira. Semuanya fa'adroka ya mongko nemuake sapa Allah ya fi yasirin ing dalam waktu sithik, waktu yang sedikit, minaz zamani saking zaman, minanillahi saking pira-pira kanugrahane Allah. Nemuake mempertemukan ma ing suci segala sesuatu la yadkhulu kang ora mancing apa ma tahta dawairal ibarati ing dalem ngisore di bawah wilayah atau daerah-daerah atau wilayah-wilayah daerah pengungkapan. Jadi maksudnya bagaimana? Orang yang diberikan berkah oleh Allah dalam umurnya, maka dia akan menemukan anugerah Allah yang tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Tahtal ibarati tegese ing dalem ngisore ungkapan, di bawah ungkapan asyabihati kang den serupake, yang diserupakan bidawairi kelawan daerah-daerah, wilayah-wilayah, bijamiil ihatati kelawan perkara kang ngumpulake, bijamiil ihatati kelawan perkara kang ngumpulake, rupane ngelimputi. Jamik ya, ini namanya kalau kita belajar ilmu mantek, belajar ilmu logika dalam ilmu bahasa, namanya kias antara makis dan makes alah, itu ada namanya ya ilat yang mempertemukan, itu namanya jami'. Mohon maaf ya, menyamakan ekstasi dengan narkotika atau dengan psikotropika. Menyamakan apa? Psikotropika dengan khamr. Ini kan dua hal yang berbeda. Kok disamakan? Itu ada ilat. Bahasa hukumnya namanya ilat, alasan. Dalam bahasa ilmu balaghah namanya jami', sesuatu yang mempertemukan, yang menyamakan. Titik temunya mana? Itu namanya jami'. Jami'nya adalah sama-sama memabuk. Itu namanya jami'. Bahasa usul fikihnya namanya ilat. Dalam bahasa ilmu balaghah, dalam ilmu hikam tasawuf juga sama. Menyamakan orang yang mendapatkan anugerah banyak dengan daerah, dengan wilayah yang sangat luas, itu adalah orang yang mendapatkan banyak anugerah dengan luas wilayah yang sangat luas. Itu keduanya sama-sama, yaitu apa? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Luasnya kapan? Luas sekali, nggak bisa tergambarkan. Berapa manfaat yang dirasakan dari orang itu yang bisa konsentrasi kepada Allah sebagai majikannya, sangat banyak sekali pengetahuan, sampai nggak terhitung. Dalamnya laut, luasnya daratan, nggak terhitung. Langit ini loh, nggak terhitung kan? Maaf loh ya. Apakah kita punya data berapa luas langit? Nggak ada yang bisa ngitung. Itu contoh betapa banyaknya manfaat atau keberkahan yang didapatkan oleh seseorang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan berkah dalam umurnya. Terus bima kelawan suwiji-wiji yahwi, dengan segala sesuatu yahwi kang mencakup apa ma hi ing ma, wala talhiku lan orang ngenani tidak ketemu hu ing ma al isyaratu apa isyarat, aila tasilu tegese ora tumeka tidak sampai apa isyarat ilahi maring ma.
Jadi tidak bisa tidak bisa diungkapkan. Sekarang dilanjutkan. Ini hikmah baru ya. Ganti alinea. Siapa saja ini matanya dulu ya, yang diberikan berkah kepadanya dalam umurnya, siapa saja yang diberikan berkah kepadanya dalam umurnya, maka orang itu akan menemukan berbagai kenikmatan dari Allah. Maka orang itu akan menemukan berbagai kenikmatan dari Allah dalam waktu yang singkat, fi yasirin minaz zaman, dalam waktu yang sangat singkat. Kenikmatan ini tidak bisa diungkapkan. Kenikmatan ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan tidak bisa diberikan isyarah atau coding. Nah, Anda belajar coding kan ada atlas TI itu. Iki rasa di coding, belas rasa di coding Kang Madian. Tidak ya. Sekarang dilanjut caranya. Penjelasan. Ketika seseorang dikehendaki oleh Allah, penjelasannya, ketika ada seseorang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan berkah dalam umurnya, dieling-eling Kang Doni, sampean umurnya berkah apa ora, iki ukuran iki kuliah tambah berkah apa enggak ini di sini nih ya, berkah dalam umurnya, maka Allah akan memberi rizki orang tersebut, maka Allah akan memberi rizki orang tersebut untuk bisa konsentrasi, al-iqbal, ngadep kelawan sak temene, konsentrasi, maka orang tersebut akan diberi konsentrasi untuk mengetahui Allah sebagai majikan satu-satunya, maulahu, untuk melihat Allah sebagai majikan satu-satunya. Ya, untuk melihat Allah sebagai majikan. Jadi melihatnya ini enggak hanya sekedar melihat lah ya. Dalam pendekatan tasawuf, melihat itu enggak hanya sekedar melihat, tapi melihat dengan aksiologi. Tidak hanya melihat secara ontologi, tidak hanya melihat secara epistemologi, tapi melihat secara aksiologi. Ya tadi, kalau orang sudah melihat Allah tadi ya, dari 4 indikator tadi, maka aksiologinya apa? Orang itu taat kepada Allah. Itu maksudnya begitu. Bukan hanya mengetahui secara ontologi loh ya. Jadi orang itu akan diberi oleh Allah mampu melihat Allah sebagai majikan satu-satunya. Yaitu apa? Mengetahui Allah sebagai penciptanya, pemberi rizkinya, yang menghidupkan, memaktikannya. Kemudian setelah menyadari 4 ini, aksiologinya seluruh hidupnya dicurahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada perintahnya tentu, menjauhi larangannya tentu, sekuat-kuatnya. Maka kalau kita kembali kepada kajian kitab At-Tibyan yang sering saya kutip ya, merupakan hadis Nabi sebenarnya yang dikutip oleh Imam Nawawi. Kalau tadi Syekh Nawawi ya, ini sekarang Imam Nawawi. Imam Nawawi ad-Dimashqi, ulama Syria sana, yaitu yang sering saya kutip, man syaghalahul Quran wa dzikri an mas'alati razaqahullahu ya a'taituhu abdullah minas sa'ilin. Jadi man syaghalahul Quran
wa dzikri an mas'alati a'taituhu abdullas sa'ilina. Itu hadis lengkapnya begitu. Siapa yang sibuk untuk mendalami, mempelajari, mengamalkan Al-Quran dan berzikir kepada ku Allah, ku besar, sampai dia lupa meminta solusi masalah yang dihadapi dari ku Allah, sibuk maca Quran, mendalami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, sibuk zikir kepada Allah, saking sibuknya lupa meminta kepada Allah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi yang dikutip oleh Syekh Nawawi, a'taituhu abdullas sa'ilina, maka saya Allah akan memberi orang tersebut sebuah pemberian yang lebih baik dari pemberian yang saya berikan kepada orang yang minta-minta kepadaku. Berarti kalau orang cerdas meminta nggak perlu minta. Paham ya? Minta yang baik itu adalah dengan menunjukkan komitmen. Anda kalau sebagai karyawan tidak kasih tahu nih, maaf ya, saya sudah menjadi karyawan sampai sekarang yang karyawan, tapi saya sudah diingatkan oleh Abah, Muhammadun, kamu kalau bekerja jangan untuk kepalamu, untuk ketuamu, untuk rektormu, rugi kamu dapatnya cuma dunia. Kamu kerja harus untuk Allah, untuk mencari ridho Allah. Insya Allah dunianya katut. Tapi kalau kerjamu hanya untuk dunia, kepala, ya kamu hanya dapat dunia saja. Kembali, kalau Anda minta tunjangan terus, demo, minta kenaikan gaji tanpa meningkatkan kinerja, insya Allah dapat SP1. Diulang lagi SP2, 3, pecat. Maaf. Maka kalau karyawan yang cerdas pengen naik gaji, tunjukkan dengan komitmen, dengan kerja yang benar, dengan kerja yang keras. Misalkan masuknya jam 7, Anda datang setengah 7. Misalnya keluar jam 5, Anda keluar jam 5:15. Itu Anda delay. Misalkan kerjaan Anda adalah menata buku dengan rapi, mengarsipkan dengan rapi. Anda ternyata nggak hanya sekedar rapi, tapi menggunakan ilmu. Bagaimana? Ditata yang benar. Data yang penting Anda klasifikasikan. Oh, ini bagian keuangan. Oh, ini dokumentasi. Oh, ini bagian surat masuk. Anda catat. Anda melakukan dari yang lebih dari apa yang Anda kerjakan. Pimpinan nggak akan diam. Paham? Pasti akan mengapresiasi. Kasih itu. Caranya gimana? Diangkatlah menjadi karyawan teladan. Bonusnya apa? Ya terserah. 1 bulan gaji atau mungkin diumrohkan. Punten loh. Ya terserah kan. Bahasa ini sebenarnya bisa kita pahami kok, rasional kok. Jadi kalau kita ini sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan zikir kepada Allah, sampai sibuknya lupa meminta kepada Allah. Jadi kita jadi orang cerdas itu. Yaitu apa? Allah akan ngasih kita dari yang lebih baik apa yang pernah diminta oleh orang yang merengek-rengek minta sama Allah. Ya Allah, wa in kana baidan faqarribhu. Jika rezeki saya jauh, dekatkan ya Allah. Kalau memang di Jawa, dekatkan ke Makassar ya Allah. Ya terserahlah. Kalau itu di Jakarta, dekatkan ke Bima ya Allah. Itu dongane wong sing rewel tuh. Paham nggak? Dongane wong yang belum tercerahkan, belum berdialektika dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang cerdas itu meminta tanpa harus meminta, tapi harus menunjukkan komitmen. Ngono kuwi lho. Kok merengek-rengek, Pak, kenaikan gaji. Minta wae lho. Tunjukkan komitmen dong. Baru nanti saya kasih tanpa kamu harus meminta. Loh, kamu kok bajunya kok itu saja? Iya Pak. Iya tak, oh, mau nggak kamu? Senyum dong, berarti mau. Tuh kok oke. Kamu kok 6:30 dari rumah jam berapa? Ya subuh Pak. Subuhnya di jalan, saya naik angkot. Oh ya sudah, besok kamu dikasih motor ya, biar kamu nanti bisa sholat di rumah jamaah. Konon loh. Nggak usah rewel. Pak gimana Pak, saya cukup Pak, ini untuk ini aja segini Pak, terus gini rewel untuk apa-apa kamu. Kalaupun dapat ya sesuai yang kamu minta, mentok. Itu kalau kebenaran nggak kebenaran pecat tuh, minimal SP1, SP2. Surat peringatan 1, surat peringatan 2, 3-nya pecat. SOP-nya begitu dalam organisasi dunia kerja. Nek rewel kalau ada karyawan lewat, pertama apa? SP1, surat peringatan pertama. Yang kedua SP2, ketiga ya wes pecat. Kalau sepak bola kan enggak. Kartu kuning kedua langsung kartu merah kan.
Itu rada cepat itu kartu merah, nggak boleh itu. Kalau di perusahaan, di kantor enggak, SP1, SP2 baru pecat. Punten loh. Salah prosedur, bukan naik gaji malah kena SP, surat peringatan. Maka saya kira ini cerdasnya kita itu. Kalau kita mampu al-iqbal ala maulahu, al-iqbal ala maulana, kita konsentrasi untuk mengabdikan diri kepada Allah, enggak usah ragu. Allah itu lebih tahu daripada kita. Tentang siapa? Tentang diri kita sendiri. Apalagi yang di luar kemampuan kita. Wis disiapke kabeh. Maka Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Syekh Az-Zarnuji, ya Az-Zarnuji itu paham ini. Man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mau mendalami ilmu agama secara sungguh-sungguh untuk diamalkan kelak, maka kata Allah, kafallahu hammahu, kata Imam Abu Hanifah, kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan mencukupinya dan akan memberikan solusi dari apa yang ditemukannya. Amin ya rabbal. Man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib, kama qala al Imam Abu Hanifah wa naqalahu Syekh Az-Zarnuji fi kitabi al-musamma bi ta'limil muta'allim. Ta'lim muta'al. Kono lho Kang. Bukan saya loh itu. Saya menyebutkan lengkap secara kitab karena kita mohon maaf, kita santri biasa musyawarah, biasa basul masail, biasa diskusi. Ngomong tanpa footnote, nulis makalah tanpa footnote. Ini ceramah apa khutbah Jumat apa ngono kuwi. Ini kalau ketemu Prof. Amin Abdullah dibantai, ini megang makalah itu begini, ini apa ini? Ini khutbah Jum'ah apa menaruh apa promosi sumbangan masjid diletakkan. Karena apa nggak ada footnote-nya sih? Pelecehan akademik. Ini majelis terhormat loh. Kamu apa-apaan begini? Megangnya dicengkiwengin loh. Di Jogja itu untuk menjatuhkan mental. Apalagi ketahuan plagiarisme iki apa? Kami dididik seperti itu. Maka tolong, kalau kami menyampaikan statement, mesti ono kitabe. Nah, ora kayak apa nanti pertanggungjawaban saya. Semakin kita banyak ngomong, semakin banyak hisab saya tuh. Makanya saya sampaikan tadi, berapa kitab yang sudah saya sampaikan? Kitabnya memang hikam, tapi setidaknya saya ngutip Nasahil Ibad, saya ngutip At-Tibyan, saya ngutip kitab-kitab yang lain. Mestinya tuh seperti itu. Ojo kosongan polos-polosan ngono kuwi. Kami didik seperti itu. Makhotin di kalau basul masail, takbirnya mana? Ngono lho. Jangan ngomong ngarong ngidul. Dalam bahasa akademisi, datanya dari mana? Anda ini sedang beropini apa sedang menyampaikan karya ilmiah. Maka saya hargai betul. Mbak-mbak itu sudah seperti itu. Ini catatan seperti ini. Jangan sebut nama saya. Salah itu. Sebut kitab yang saya sebut. Itu baru elegan. Karena saya hanya membantu membacakan toh. Saya membantu untuk menguraikan toh. Saya membantu mereview ulang apa yang pernah kami dapatkan dari guru-guru kami. Kan itu yang terjadi. Ilmiah toh. Kalau enggak itu enggak ilmiah berarti. Bakul kecap itu. Itu yang saya sampaikan. Jadi mohon maaf, yakinilah. Apalagi ya, saya ngomong Ustadz baru 4 bulan mu'alaf, 1 tahun mu'alaf, itu yang dijipuk apa nih itu loh. Stereo kita kepentingan enggak nyaman. Kita pendi, hadisnya mana? Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang sabar. Iku lambe apa ngono kuwi. Paham ya? Ora pernah belajar tafsir menerangkan Al-Qur'an. Paham enggak? Saya tidak bermaksud Al-Quran hanya boleh dipahami santri, tapi Al-Quran itu, hadis itu, ilmu itu harus menggunakan ilmu, menggunakan perangkat. Jadi ini yang kita sampaikan. Dan lagi-lagi saya mengatakan, saya tidak mengatakan apapun diri saya, status saya, kecuali saya adalah santri Kerapia. Saya santri Al-Falah Kediri, saya santri Pati, dan saya alumni santri Yaman. Bukan yang lain. Di sini saya membantu teman-teman untuk membacakan kitab, untuk bareng-bareng mengamalkan, bukan lebih baik. Yuk bareng-bareng diamalkan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Yang terjadi itu, muga-muga umur awak berkah. Amin ya robbal. Semoga umur kita berkah. Maka untuk mengetahui apakah kita sudah berkah belum ya hidup ini, saya sudah menjadi orang berkualitas belum ya? Ya sudah, lihat.
Apakah kita mampu al-iqbal ala maulana? Apakah kita sudah mampu konsentrasi untuk mengetahui Allah dari 4 indikator Syekh Nawawi tadi, dan kemudian kita taat kepada Allah? Kalau belum, berarti kita punya problem. Problem kita itu di situ, bukan problem kita nanti setelah nikah mau jadi apa, setelah selesai kita mau apa. Bukan itu bukan masalah itu. Karena apa? Ke depan sudah ada rencana dari Allah, sudah ada keputusan dari Allah. Itu enggak problem. Problem itu adalah bagaimana kita menjadikan diri kita al-iqbal ala maulana. Problem kita itu ternyata bukan tentang yang di luar, tapi problem kita ada pada diri kita sendiri. Ya, saya kira ini menjadi catatan kecil untuk diri saya dan kita semua untuk nanti mengarungi beberapa hikmah yang akan disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Sekarang saya kutip sarahnya hikamnya. Titik sekarang. Insyaallah. Dalam kitab Iqadul Himam, dalam kitab Iqadul Himam halaman 433 terdapat keterangan sibuk dengan ilmu, al-istighal bil ilmi, sibuk dengan ilmu, ya, yang mengantarkan makrifat kepada Allah. Sibuk dengan ilmu yang mengantarkan makrifat kepada Allah adalah sebuah kemanfaatan yang menyeluruh, adalah sebuah kemanfaatan yang universal, menyeluruh ya, adalah sebuah kemanfaatan yang universal. Hal ini sibuk ya, hal ini sibuk ini adalah paling utamanya ibadah. Masya Allah. Hal ini adalah paling utamanya ibadah. Berarti sibuk dengan ilmu, ya nyatet, ya mendengarkan, ya memahami dan berusaha mengamalkan. Sibuk ya itu tak? Ya membuat tulisannya, membuat artikelnya, membuat gambar animasinya Kang Sanut. Dieling-eling Kang Sanut. Jadi Anda kalau menggambarkan setan sing ana tanduke ngono kuwi, ku dieling-eling. Itu kaitannya karo ilmu setan. Waktu favorit setan goda manusia. Ajian anti setan, ya terserahlah bahasanya sampean. Tujuannya cuma siji, sibuk dengan ilmu yang bisa mengantarkan makrifat kepada Allah. Titik. Dalam hal ini sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la ayyahdiyallahu bika rajulan, adalah ketika Allah memberikan hidayah, adalah ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, bika, melalui dirimu. Berarti hakikatnya Kang Mukmin, ada orang kok percaya do gelem sholat, orang percaya mau sholat melalui mulut Anda, berarti sesungguhnya yang ngasih hidayah adalah Allah melalui diri Ustadz Mukmin misalkan. Apa yang terjadi? Merupakan amalan yang lebih baik bagimu, khairun laka, merupakan amalan yang lebih baik darimu dibandingkan kehidupan dunia, dibandingkan kehidupan dunia yang bisa normal sebab matahari terbit, daripada kehidupan dunia yang normal sebab matahari yang terbit. Bayangin coba, Mbak Imah,
Wong orang kok Anda nasihati, orang kok Anda konseling, Anda dampingi, Anda treatment, Anda arahkan untuk jadi benar, pendekatan khusus, pendekatan begitu ya, bimbingan pendekatan konseling, kemudian orang itu jadi benar, anak itu jadi benar, asalnya badek, asalnya nakal, jadi wong benar. Kata Rasulullah, itu adalah lebih baik daripada kehidupan dunia yang normal karena ada matahari. Anda bayang ya, kehidupan dunia kalau nggak ada matahari apa? Rusak tuh. Nggak ada bandingannya dengan Allah ngasih anugerah kepada seseorang, sebab seseorang orang lain menjadi dapat hidayah. Si A mengantarkan si B dapat hidayah. Itu lebih baik. Maka kita bisa menjadi paham kenapa Kiai Hamim Jazuli Gusmi Ploso itu, kalau kita lihat, saya kira banyak lah. Ya mungkin konteks sekarang Gus Miftah mungkin ya mendekati orang sehingga jadi mau menerima Islam tanpa terpaksa. Begitu loh. Bisa dipahami ini adalah lebih baik dari sekedar dunia yang normal sebab munculnya matahari. Itu dieling-eling. Ini motivasi Anda, Mbak. Jadi guru bakal ngono kuwi. Al-istighal bil ilmi naf'un amun wa huwa afdalul ibadah. Jadi ngibadahi santri, maaf Kang Sanut, ora lepas tasbih ya, tapi ora lepas karo buku, ora lepas karo kitab, ora lepas dari ilmu. Deleng-eleng kuwi. Besok apa yang terjadi ora urusanmu, bukan urusan sampean, Kang. Urusannya Gusti Allah. Jangan sok tahu. Ini loh. Jadi ini yang catatan ya, halaman 433 ya, Iqadul Himam tadi ya. Titik. Dari keterangan di atas, ini masih Iqadul Himam ya. Dari keterangan di atas, berfikirlah secara mendalam. Berfikirlah secara mendalam tentang siapa saja yang dinampakkan oleh Allah, atas keberkahan umurnya, orang yang dinampakkan waktunya yang penuh dengan faedah, orang yang dinampakkan waktunya yang penuh faedah. Berarti waktune iku ya nggo ngilmu, nggo zikir, nggo riyadhah, nggo ibadah, wis ngono tok. Paham Sanut? Waktunya hanya untuk zikir, untuk ibadah, untuk ilmu. Santri kerjane iku tok wis. Wiridan, ngaji, deres, mutolaah, ibadah, wis iku tok. Iku santri iku. Soal Anda mohon maaf ya, kita harus membekali dengan skill wis. Mohon maaf saja, punten dengan segala hormat. Kami sudah hidup di pondok salaf total saya nggak boleh lihat radio, nggak boleh lihat televisi, nggak boleh lihat koran. Pernah lihat perempuan kena takzir, nongkrong di depan pondok kena takzir sudah pernah, lihat televisi takzir pernah. Kami juga pernah hidup di tengah-tengah pesantren yang kita ketemu dengan semua mahasiswa kedokteran, psikologi, filsafat, anak isi, insil seni, macam-macam. Saya menemukan cuma satu. Apa itu? Pada akhirnya orang itu akan menjalani sesuai takdirnya masing-masing. Kampen jurusannya apa dhisik? PAI. Kok saiki jadi entrepreneur? Aduh, sampai jurusannya apa? Saya kok jadi mengkene ngono kuwi. Paham ya? Ditanya, mondoke kayak apa dhisik? Ngajine kayak apa dulu? Wah ya, kalau kita review dalam hikmah 2 ini yang kemarin sama sekarang ya, tugas kita ya
sibuk dengan zikir kepada Allah, gitu ya, ibadah kepada Allah, terus sibuk dengan ilmu, wis ngono tak wae. Kabeh-kabeh ana sing ngatur, semuanya ada yang mengatur. Bahkan tadi kalau kita memahami dengan ma'rifatullah, Allah yang sudah ngatur rezeki kita.